Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official Channel. Untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi yang sering merakit dan mengganti baterai li-ion dan sangat membutuhkan alat las titik. Dikarenakan harganya sangat mahal, tidak ada salahnya kita manfaatkan alat atau komponen yang ada untuk membuatnya. Salah satu komponen utama yang diperlukan adalah sebuah trafo bekas microwave. Trafo ini memiliki tegangan kerja lilitan primer sebesar 220 volt AC. Diperlukan modifikasi pada bagian lilitan sekunder untuk dijadikan sumber arus spot welder. Dimensinya 7,5 x 7,5 x 8 cm dengan bobot sekitar 4 kg. Lilitan sekunder bawaan tidak diperlukan. Untuk itu langkah pertama kita akan bongkar bagian lilitan sekundernya. Proses pembongkaran lilitan sekunder trafo gergaji terlebih dahulu pada salah satu sisi. Ya, terlihat bahan kawat lilitan bukan dari tembaga, melainkan terbuat dari aluminium. Dorong dan pukul dengan besi silinder untuk mengeluarkan lilitan dari inti besi trafo. Lilitan sekunder sudah berhasil kita bongkar. Jangan lupa lempeng besi pemisah antara lilitan primer dan sekunder kita pasang kembali. Lempeng inti besi trafo longgar akibat proses bongkar lilitan. Kita coba rapatkan dengan cara dilas. Ini adalah posisi terminal input tegangan lilitan primer. Untuk output terminal lilitan sekunder akan berada pada posisi sebelahnya.
Lempeng inti besi sudah rapat dan kuat. Langkah berikutnya adalah membuat lilitan sekunder trapo. Kita pergunakan kabel tembaga las elektroda atau las listrik. Diameter total kabel adalah 6,8 mm. Jumlah lilitan yang diperlukan sebanyak 3 lilit. Kita tes terlebih dahulu tegangan output dari lilitan sekunder yang telah dibuat. Ya, tegangan output lilitan sekunder adalah sebesar 2,8 volt AC. Sekarang kita uji besaran arus output lilitan sekunder dengan beban kabel serabut 1 mm panjang 12 cm. Siapkan ampere meter skala pada 600 ampere AC. Kita perhatikan arus sesaat pada display ampere meter. Ampere meter menampilkan angka 120 ampere. Dan ya, kabel beban pun terbakar dan putus. Coba uji kembali dengan beban kabel diameter 1,5 mm. Terukur 102 ampere. Untuk casing kita pergunakan kotak bekas UPS yang tak terpakai. Lebar trapo sangat pas dengan lebar kotak UPS. Ada 2 buah trapo yang dibutuhkan untuk membangun sebuah spot welder. Berikutnya kita akan merombak kotak bekas UPS ini agar bisa dipergunakan untuk fungsi spot welder. Pada kerangka plat panel depan perlu dibobok sebagian
menyesuaikan terhadap beberapa komponen yang akan dipasang pada papan panel. Di bagian panel belakang, kita akan pasang soket AC input, fuse, kipas, dan saklar power. Ini adalah modul kontrol untuk spot welder. Di tahun 2025 ini kisaran harganya sekitar Rp130.000. Arus maksimal beban yang dikontrol modul ini adalah 40 ampere. Berikut adalah fungsi dari masing-masing komponen modul kontrol spot welding. Trapo spot welding yang sudah kita modif tadi dikontrol oleh Triac BTA 41600B ini. Kemampuan puncak tegangan sebesar 600 volt dan arus maksimal 41 ampere. Fungsi display sebelah kiri adalah penunjuk waktu, sebelah kanan adalah penunjuk arus. Display, potensiometer, dan LED indikator akan kita pasang pada papan panel depan. Lubang untuk display dan potensiometer sudah kita buat dan diletakkan pada bagian atas papan panel. Di bagian bawah papan panel adalah lubang untuk terminal output dan soket pedal atau switch. Sedangkan untuk LED indikator ditempatkan pada bagian tengah papan panel sejumlah 4 buah lubang LED. Saklar power dan kipas angin ditempatkan pada panel belakang. Pengerjaan modifikasi panel dilakukan dengan beberapa perkakas, diantaranya kikir, gerinda mini, bor, amplas, dan gergaji. Panel belakang dibuat lubang untuk kipas angin ukuran 8x8 cm dan saklar power dengan knop berbentuk silinder. Sebelum proses pengecatan, bersihkan dan amplas terlebih dahulu papan panel depan dan belakang serta cover box. Papan panel depan belakang siap untuk dicat. Kerangka panel depan perlu dibobok untuk menyesuaikan terhadap komponen modul kontrol yang akan dipasang pada papan panel. Tutup dengan lakban bagian yang tidak dicat. Proses pengecatan menggunakan cat semprot agar cepat kering. Cabut potensiometer dan LED indikator, sambungkan dengan kabel untuk dipasang pada panel depan. Penempatan modul kontrol pada tulang hambalan, kita pergunakan akrilik sebagai alasnya.
spacer PCB ukuran panjang 0,5 cm, skrup M3. Tambahkan thermal pasta pada pendingin triak. Panel depan sudah diberi marking untuk setiap fungsinya. Pasang display pada tempatnya, lindungi lubang display dengan akrilik transparan. Tempatkan LED indikator pada lubangnya dan perkuat dengan lem tembak. Dudukan display menggunakan baut M3 panjang 2 cm. Pasang terminal output ke handheld. Pasang soket DC untuk switch pedal. Pasang plat panel depan dan perkuat dengan skrup. Pasang soket AC input, rumah sikring, kipas, dan saklar power pada panel belakang. Pasang plat panel belakang dan perkuat dengan baut. Penguat besi hambalan perlu dibuat lubang baut baru.
Plat panel depan belakang dan hambalan modul sudah terpasang. Instalasi potensiometer pengatur waktu dan arus listrik. Instalasi LED indikator. Rapihkan pengkabelan display, potensiometer, dan LED indikator. Instalasi soket input saklar pedal. Instalasi saklar power. Trafo 500 mA 10 volt AC untuk suplai tegangan controller. Penempatan trafo utama dan perkuat dengan baut M4 sepanjang 1 cm. Instalasi output trafo ke terminal output. Instalasi input tegangan primer trafo utama ke modul controller. Instalasi input tegangan AC 10 volt ke modul controller. Diperlukan rangkaian regulator 12 volt DC untuk suplai tegangan kipas. Instalasi tegangan input AC 220 volt dari soket AC input. Instalasi unit spot welder telah selesai. Ini adalah handheld untuk pen spot welder. Terdapat 2 buah pen tembaga dan pegas cadangan. Tes, nyalakan unit spot weldernya. Ya, kipas sudah berputar. Display dan potensiometer pengatur juga sudah bekerja. Terdapat 2 display status pengaturan, yaitu time dan current. Ada sedikit
perubahan pada terminal output. Terminal kita ganti dengan konektor las listrik bertujuan untuk menghindari panas di bagian sambungan konektor output. Kabel sambungan dari konektor output ke handheld menggunakan kabel las listrik diameter 8 mm. Skun sambungan ke handheld terbuat dari tembaga bekas instalasi AC. Rapihkan kabel handheld dan saklar pedal, ikat dengan kabel tis. Saklar pedal aktif saat pen ditekan. Yang menjadi masalah, pegas terlalu keras, sehingga kita perlu modifikasi posisi saklar. Saklar pedal sudah dimodifikasi dan sudah berfungsi. Lilitan sekunder kita ganti dengan kawat tembaga ukuran 2,5 mm x 2 sebanyak 4 lilit. Oke, saatnya uji coba. Pergunakan lempeng nikel tebal 0,2 mm, lebar 5 mm. Arus maksimal dan setting waktu di 0,33 detik. Coba ke plat stainless dengan tebal 0,8 mm. Daya rekat las sangat kuat. Coba ke baterai kancing CR2032 dengan settingan arus setengah maksimal. Perakitan mini spot welding telah selesai. Tutup box dengan cover yang telah
dicat ulang. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.